Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah di channel Ngobrol Horor. Ya, kita di sini hari ini masih tetap seperti biasanya mau berbagi cerita-cerita horor gitu ya. Terutama Bro Ayung yang nanti akan berkisah. Jadi langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Pi. Sama-sama. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua menemani teman-teman. Ada Mas Pi di sana dan aku di sini. Betul. Kita mau berkisah tentang sesuatu yang horor. Nah ini baru kalau ngeliat di kamera sana Bi, ternyata kita itu ini kopol banget Bi. Kamu merasa itu atau enggak? Enggak ya? Enggak, maksudnya ini senada gitu loh Bi. Matopi gitu. Iya kan? Enggak ya? Enggak. Ya udah, garing ya kan? Garing. Baiklah. Langsung ke cerita aja. Cerita aja. Aduh, gak keren deh. Lama-lamain durasi Bro. Oh begitu ya? Ketahuan nanti ya. Jangan banyak bercanda katanya. Oh iya betul, jangan bercanda. Ini cerita horor Mas, ingat, camkan itu gitu Camkan. ya. Baik, ini adalah sebuah kisah tentu, kisahnya Mbak Kaisih. Tentu ini nama samaran. Kaisih. Ya kadang disebutnya Esih begitu ya. Mbak Kaisih itu usianya 35 tahun. Kemarin ada yang komplain, biasanya kalau cerita usianya di mana itu disebutin, kok enggak begitu ya. Ini Mbak Kaisih usianya 35 tahun. Dia adalah seorang janda Bi. Seorang janda dengan satu anak namanya Guntur. Waktu nge-share cerita ini kan ya belum lama ini gitu ya. Dia usia anaknya 5 tahun. Masih kerabat sama Atta ya? Masih Guntur. kerabat sama Atta ya? Masih mungkin. Ada Halilintar, Guntur, Guru, Bledek, Tranap. Iya itu macam-macam itu nama-nama bidang hujan biasanya di situ. Nah, itu adalah seorang janda. Dulu dia pernah tinggal sama suaminya itu di bilangan Cilincing sana, Jakarta Utara. Pantai ya, daerah pantai ya? Iya, dan dia ngontrak karena suaminya kerja di salah satu pabrik di sana. Namun malang baginya, suaminya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja ketika Guntur usianya 2 tahun. Akhirnya Mbak Kaisih itu memutuskan untuk pulang kampung. Nah, Mbak Kaisih sendiri itu kan sebenarnya orang Brebes, tapi pulang kampungnya bukan justru ke kampungnya beliau, tapi kampungnya suaminya. Nah, Mbak Kaisih itu yatim piatu Bi. Dari dulu yatim piatu, terus dia juga punya rumah tinggalan orang tua, tapi lebih memilih ke kampung suaminya. Ini juga kampung almarhum suaminya. Iya, bukan tanpa pertimbangan karena apa? Suaminya itu adalah anak tunggal dan punya ibu yang tua sakit-sakitan. Itu apapun yang nyokong itu wasroi suaminya. Namanya wasroi samarannya Bi. Keren apa enggak Bi? Keren. Nah, akhirnya apa? Dia itu ketika anaknya 2 tahun tadi mulai pulang kampung, terus tadi ya di kampungnya suaminya, terus jualan kecil-kecilan kayak. Kampung suaminya tuh di mana Bro? Tegal Bi. Oh di Tegal. Tegal itu. Nah itu jualan kayak kebutuhan sehari-hari lah, sabun, odol segala macam begitu ya, rokok dan lain-lain. Kelontong gitu. Kelontong ya itu yang namanya ya. Tapi juga nyediain kopi kayak warung wedangan, kopi gorengan kayak gitu ya, buka pagi nanti tutup sore setengah 6 atau jam 5 seperti itulah. Kebenaran rumah dari mertuanya itu namanya Ibu Aminah, itu letaknya emang di ujung desa lah, bukan ujung aspal ya, tapi itu kan memang jalannya aspal tapi tembus ke sawah sana, itu pinggir sawah persis. Jadi banyak kayak petani-petani itu kalau misalnya siang medang-medangan ngopi di situ, kayak juragan tukang padi atau apa begitu. Kayak rumahnya Ujang gitu ya. Mirip ya, kayak gitu Ujang kan. Lebar ya. Halo Mas Ujang, kalau nonton. Terus ini tadi, tapi yang namanya tetangga Bi, kadang-kadang ibu-ibu rempong kan ngomongnya, alah itu kan nggak ngerti asal usulnya kayak apa, dan Kaisih nggak mau cerita kan masa lalunya, kayak ngomong aja pengen adang-adang warisannya Wasroi Mien gitu kan. Itu kan nggak punya anak, pasti mau ngadangin itu. Ya emang jatuhnya emang bener ya Bi, tapi namanya
Nggak punya anak maksudnya, Mas Roy itu anak tunggal. Oh. Iya, ya emang jatuhnya ke situ kan ya. Tapi kan alah atau orang mah pulang kampung sendiri, kadang ibu begitu. Tapi itu nggak begitu didengar sama si tadi Kasih. Yang penting aku harus bakti. Bagaimanapun menurut Kasih apa namanya Ibu Aminah itu ibu terbaik buat dia gitu ya. Toh Mbak Kasih juga udah nggak ada orang tua. Ada orang tua. Jadi yang nggak didengerin yang kayak gitulah. Terus Mbak Kasih juga yang penampilannya itu sopan, orangnya ramah begitu. Dia juga punya pakaiannya selalu tertutup begitu ya, pakai hijab juga. Jadi ya kalau pandangan-pandangan jelek jarang lah orang ngomong, bahkan karena memang dia tuh cantik begitu ya, masih muda 35 tahun, banyak orang yang berminat pengen minang dia begitu, tapi selalu ditolak dengan halus sama Kasih dengan alasan saya mau fokus besarin anak begitu ya. Itu semenjak tadi usia anaknya 2 tahun sampai 5 tahun, nyatanya dibuktikan sampai 5 tahun. Dan kadang ini yang membuat miris Aminah ngomongnya, kadang suatu ketika ngomong gini, sih kamu itu masih muda, Nduk, dalam bahasa Indonesia ya, kamu masih muda, kamu menikah lagi bukan berarti kamu nggak setia sama Mas Roy, ya kan, itu haknya kamu untuk mendapat, kamu sama anakmu mendapat pengayoman kasih sayang dari seorang suami, dari seorang ayah. Guntur juga berhak. Tapi mak, ora tapi iki mah wis tua, sakit-sakitan, kapan matine, bahkan ngesuk besok lusa bisa meninggal, bisa mati, tapi mak bakalan usul sama Gusti Allah, aku nggak mau mati dulu, kecuali udah ngeliat kamu menikah sama orang yang sayang sama kamu. Nah wis ngomong kayak gitu, bisanya rangkul-rangkulan, peluk-pelukan. Jadi kamu ya ngerasanya Aminah kamu itu putri saya, anak saya yang terbaik begitu, mantu terbaik, anak saya terbaik. Kalau udah meluk begini rasanya kayak Mas Roy ikut pelukan begitu lebih. Diceritanya seperti itu. Begitu juga Aminah, orang tuanya udah meninggal 20 tahun lalu, tapi 5 tahun belakangan dia udah gantiin semuanya begitu ya. Akhirnya nggak bisa ngomong, ya wis mak, kalau nanti udah jodoh, ada ketemu jodohnya saya bakal menikah. Itu mulut, hatinya tetap enggak. Mas Roy selalu membayang di matanya begitu lebih. Tapi yang namanya itu ya, namanya waktu. Kemudian singkat cerita, cinta menemukannya, Bi. Itu satu sore ketika mau nutup dagangan, harinya hujan, Bi. Mak, nutup aja mak, wis sore udan, hujan nggak ada orang mampir begitu. Ya wis tutup baik, itu kan pakai yang kayu yang dicetak-cetak gini loh. Itu baru separuh, itu ada orang datang pakai motor. Itu ternyata buka helm pemuda, Bi. Orangnya ganteng, kulitnya sama matang begitulah ya, manis. Itu, Mbak, nutup ya Mbak, mau nutup ya? Iya Mas, kenapa memang? Ada yang mau dibeli, mau neduh Mbak, begitu. Dia mau neduh di situ. Tapi ngelihat kayak ada kopi gorengan gitu, sekalian ya Aminah ngomong, Mas neduh di situ wong lain ini kan sedikit, masuk aja nggak apa-apa, wis nanti ditangguin apa namanya nutupnya, masuk aja. Akhirnya bikin kopi, ngobrol-ngobrol, namanya Kasih juga ramah. Tapi Bu piye kata Kasih, aku weruh wong gue, pria itu ya, itu namanya Saipul, Bi, umurnya baru 22 tahun, kayak ada setrum begitu, nyaman. Saipul juga, kayaknya ini perempuan gimana kayak gitu, ngobrol lah mereka. Aminah ada di situ. Akhirnya karena harinya lama-lama kan ini ya, makin sore terus hujan mereda. Itu ngomong si Kasih, Mas, ini hujannya udah reda, lagi pula ini udah sore banget, kami mau nutup. Ngobrolnya nyambung lain waktu aja. Tapi ya sambil nutup mulut kok nyambung lain waktu aja, aku nggak biasa begini gitu loh. Kalau mau pulang monggo, aku mau nutup biasanya kan begitu, Bi. Kok nyambung lain rada izin, Bi. Kode. Iya, ada kode. Lah saya pun melangkap itu dengan baik. Lagi tadi aja dia memperhatikan Aminah terus. Memang ada bocilnya, kirain itu adanya, Bi. Kelihatannya masih muda banget kan. Akhirnya tapi besok saya mau ke Jakarta ya Mbak, kayak gitu. Loh kok ke Jakarta? Lagi-lagi dia nyeplos seolah-olah kecewa gitu ke Jakarta gitu loh, Bi. Aku udah libur seminggu Mbak, aku harus berangkat. Terus akhirnya ada ide cemerlang, Mbak punya alamat Facebook nggak, kayak gitu katanya. Dulu kan Facebook kan bukan, nggak ada WA, Bi. Akhirnya nyeplos lagi, itu Kasih aja, Bi, namanya seperti itulah, Kasih aja atau apalah ya gitu. Itu langsung Ibu Aminah itu, ya, Mbah Aminah itu kayak gitu. Saya sida nutup apa ora? Kadang-kadang tadi ngomongnya biar dapat jodoh,
kalau lagi situasi melu-melu ngerecokin gitu loh Bi. Si dan nutup apa ora wis peteng katanya begitu. Nutuplah warung itu dan pertemuan itu sekian. Tapi akhirnya singkat cerita mulai nyambung mereka di Facebook, sering tegur sapa, bahkan ya Messenger ya Bi ya. Nah, itu akhirnya dapat nomor teleponan umpet-umpetan dari Ibu Aminah, pokoknya jam-jam tertentu yang Aminah nggak tahu lah, dia malu. Orang selama ini kan dia sosoknya aku cuma wasroi begitu loh. Tapi ini aneh, kenapa aku jadi tertarik sama Saiful? Itu jadi tahu semua bahwa Saiful itu adalah pemuda 22 tahun, umurnya terpaut terlalu jauh sama dia. 22 ya? 22 sama 35 pautnya berapa? Segitulah. Segitu banyak ya, 10 lebih ya. Nah itu sedangkan Saiful sendiri tahu kalau Aminah itu seorang janda dan kemarin dulu itu adalah anaknya, putranya. Tapi itu tak menyurutkan niatnya Saiful. Yang mereka jatuh cinta lah seperti itu Bi. Akhirnya dia itu kalau ke Jakarta kan lama nungguin aplusan, sekali aplus berarti 6 bulan sekali. Itu apa sih warung sate, warung sate Bi, ada sop segala macam begitu. Dan dia akhirnya pulang kampung ngomong sama orang tuanya si Saiful tadi. Ini horornya nanti ya Bi, belakangan nggak apa-apa. Yang ngomong padahal di telepon sering cerita sama orang tuanya Saiful, tapi sama janda pautnya lama banget kayak orang nggak laku, kata ibunya seperti itu. Pul, bocah bagus kayak kamu di sini aja antri pada pengen sama kamu udah berhasil sukses. Dulu kita dihina-hina, sekarang kamu udah punya warung sendiri, bisa membantu orang tua seperti ini. Semuanya yang ngenyek-ngenyek sekarang mau ngenyek itu menghina. Sekarang pengen sama kamu, kok malah milih janda kayak kamu nggak payu, kayak kamu nggak laku aja. Itu nyelemong bapaknya, misalnya namanya Amin atau siapa ya, bu wong jodoh ta sama siapa nggak apa-apa, umurnya paut jauh juga nggak apa, nyelemong di dalam emaknya. Alah kamu ngerti apa, aku baik gemien janda. Mamanya Saiful, ibunya itu dulu janda. Mak menang aja melu-melu ya, ora ini harus ikut campur, nggak ada hubungan itu namanya umur-umuran. Aku itu janda, bapakmu itu lebih muda sama semua itu sebelu-belu. Jadi dulunya itu mbahnya itu janda, dinikahi sama itu udah punya si tadi mamanya Saiful. Akhirnya kalah telak di situ, kayak dapat angin segar. Saiful lah ya tadi konfirmasi sama saudara-saudara lain, kebanyakan mereka keberatan, tapi niatnya Saiful baik dan pernah diajak main ke rumah tadi. Aminah orangnya sopan, bocahnya dilele yang bukan yang pecicilan gitu lebih. Akhirnya dilamarlah si tadi siapa namanya, si Kaisi. Itu bahagia sekali dan pupus semua pemuda-pemuda yang ingin sama Kaisi. Tapi di sini awal kebahagiaannya Kaisi dan juga awal ujian berikutnya buat Kaisi. Karena setelah itu persis sekitar seminggu setelah dia dilamar, dia mulai jatuh sakit Kaisi, dan sakitnya aneh kata Mbak Kaisi yang cerita kita gitu ya. Jadi aku itu setiap adzan asar itu masih di warung Mas, itu mata kayak langsung belerang kayak kotok kayak kotok begitu. Jadi kayak ada bayangan kayak apa gitu, nggak tahu, kayak nutupin mata. Jadi pertamanya burung lama-lama gelap. Ntar kalau pas sandakala atau maghrib blas orang-orang apa-apa katanya, nggak ngeliat sama sekali. Itu siapa Mbak Kaisi? Mbak Kaisi. Jadi dia itu, ya Allah ini apa lagi, saya ada keniatan baik begini, dibuang semua yang gak bagus-bagus lah ya, pikiran-pikiran yang jelek-jelek. Kadang-kadang Aminah orang tua, sih kamu kayaknya ada yang gak suka begini-begini itu. Enggak, malah ini aku matanya mungkin terlalu kadang-kadang begadang atau apa gitu ya, diobati ke dokter kesana kemari ya, bukan katarak bukan rabun, nggak ada kalau lagi periksa ya bener kayak gitu. Nah ini itu di minggu pertama. Akhirnya aku dagang tadinya jam 5 nutup, jam setengah 6 nutup, akhirnya ya dan asar itu langsung nutup. Ini kita backsoundnya itu ada anak nangis ya, anak tetangga ya. Iya itu anaknya Kaisi wis ya. Anaknya Kaisi lagi nangis, Mbak Kaisi. Ini dia nutupnya jadi pokoknya ada asar itu menyingkapi tadi bawa kopi takut tumpah atau apa, nanti malah orang pada kabur ya. Dia akhirnya nutup itu kan pendapatannya jadi berkurang, orang kebanyakan sore orang pada medangan begitu ya. Tapi si Saiful selalu nguatin, kamu udah mulai manggilnya yang udah dilamar kan, ini
aku tadi udah transfer buat periksa ini. Tetap aja Bi, nggak ada kesembuhan lah, belum ada kesembuhan. Itu di minggu pertama Mas. Di minggu Sorry, mereka udah nikah atau belum waktu itu? lamar. Oh, lamar ya, udah lamaran ya. Jadi yang keduanya tadi itu kan berangkat ke Jakarta lagi sih Saiful, ya buat persiapan macam-macam, itu kan biayanya banyak buat nikah, berapa bulan lagi niatnya seperti itu. Nah di minggu kedua lebih parah lagi Mas, jadi siangnya aku meriang, siangnya tuh sakit. Jadi setiap habis subuh misalnya jalan lagi, ya dari pasar belanja aneka yang buat dijual gitu, lagi bikin adonan gorengan tuh kayak ada yang gibet kayak gitu di kaki. Rasanya itu benar-benar dari dalam tanah gitu, seret, itu langsung ngiket di kakinya begitu, gremet Mas, gremet itu jalan pelan-pelan kayak hidup begitu ya, kayak ular atau apa nggak ngerti saya. Itu tadinya jatuhnya jadi cuman pegel doang, nggak terlalu kerasa gremet itu, tapi lama-lama hari berganti itu kerasa kayak hidup itu lebih nyet geset kayak gitu. Nah anakku itu sering bisa ngeliat anaknya kayak si Guntur tadi ngomong, "Mak, sikile anak ulane mak," kayak gitu. Sikile anak ulane, tapi aku nggak percaya yang begitu-begituan. Oh, sikile anak ulane ada-ada aja. Mungkin bercanda kali anakku seperti itu, tapi makin lama jadi kakinya itu ya normal ya, kiri kanan sama begitu. Di bagian betis ke atas itu mulai ada pembekakan kayak jalan kesininya dingin, ya kayak orang stroke lah begitu. Jalannya susah, ngeser dia itu dia jalannya pincang ngeser gitu ya. Iya, jadi digeser-geser begini. Ngelayanin juga begitu. Jadi orang-orang sering bertanya-tanya, "Mbak, kakinya kenapa? Terus kenapa tutup sore?" Biasanya sampai jam maghrib atau ini kan ya. Ya dia jawab sebisanya lah. "Ini jalannya jatuh kemarin Pak," atau "Om," gitu kan ya. Ya buat buat pengalihan. Tapi itu tangga-tangga yang suka rasa kena dewek kayak kue. Kayak gitu Bi. Iya. Ya kan? Kue nang mesti ana sing ora seneng wong kayak kue ya. Kayak gitu kan. Latak-lataknya orang kampung. Itu Aminah cari pengobatan alternatif, tapi mungkin penalarannya kemari, mungkin yang di dalamnya yang nutupin mata sama ini kuat. Kalau di scan sama spiritual nggak ada. Jadi ya kayak gitu dijalani hampir berapa bulan dan makin parah. Cuman kadang kayak sih malam-malam sambil ngelus-ngelus anaknya, apalagi kalau anaknya lagi sakit, kasih paracetamol atau bisanya cuman nangis toh. Ya Allah, ini apa lagi? Saya ikhlas nerima orang tua saya dulu meninggal, dua-duanya dalam kecelakaan. Kemudian suamiku meninggal. Ini aku mau melanjutkan hidup, mau menikah sama orang yang insya Allah sayang sama saya. Tapi aku seperti ini, ujian apa lagi ini? Aku ikhlas, tapi tolong kalau aku kayak gini terus, aku nggak bisa kerja, yang buat nafkahin emak siapa sama anakku ini, begitu kan, selalu nangis seperti itu. Nah di seberang sana keluarganya Saiful kan tahu si kayak sih jadi penyakitan kayak gitu, mulai gonjang-ganjing sana sini Bi. Keluarganya Saiful ya. Namanya Pul nang telepon kan Bi. Pul temenan beneran Pul. Arab korokasi Arab dilanjut wis diberana bae di ora sidakan nggak dijadiin aja di selehna ya. Wong bocah penyakitan kayak gitu Pul. Mak, orang penyakit ya tetap ada kesembuhannya Mak, yang penting berusaha. Alah nggak mari-mari kalau nggak sembuh-sembuh, masa iya kamu apa kata orang mau menikah sama janda penyakitan naik bengi matanya nggak lihat, kalau siang ngeser begitu, orang lah Pul, orang itu Pul, katanya begitu Bi. Aku nggak itu kalau kayak gitu. Ini kadang-kadang bapaknya tenang-tenang aja Bu, Bi Amin itu lah orang penyakit nanti juga sembuh. Kayak gitu terus, Pak sampean diajak gendu-gendu rasa ngobrol malah belain si Saiful terus. Saiful ya matanya picek katanya begitu. Udah diguna-guna mesti kayak gitu Bi ngomongnya. Nah ini sering curhatnya sama adiknya si tadi mamanya Saiful, sering curhat sama adiknya, ketemunya Ipek gitu loh, ipar. Itu ngomongnya, "Mbak, wis Mbak nggak jadi dilanjutin Mbak, beneran jangan dilanjutin, ini nggak bagus, apa kata orang nanti. Saiful yang minat banyak kok, kalau kita nyalahi baik-baik di keluarga sana juga ngerti kok." Dihasut terus seperti itu Bi. Intinya biar nggak jadi gitu ya. Intinya biar nggak jadi. Tapi Saiful pulang kampung ya biasa aja, tetap sayang, tetap kesana Bi, malah ngantar ke dokter, ngantar kemana. Yo gregetan mamanya Saiful sama si bibinya semakin menjadi-jadi begitu loh Bi. Pul mata lekon picek, Pul kotok Pul ya gitu. Oke, boleh.
Katanya begini ya. Gimana? Ya, Sampai mana tadi? sampai tadi ibunya Saipul sama bibinya semakin gencar untuk bagaimana caranya memutuskan itu. Dihasutlah Saipul dengan berbagai cara. Bahkan katanya bapaknya Amin ternyata ngerti tentang hal seperti itu, walaupun bukan spiritual begitu ya. Katanya, Pul, kamu mendekat sama Gusti Allah, minta petunjuk, Pul, ini ujiannya kamu. Mungkin ada bahaya yang mengincar kamu begitu. Nyatanya itu Saipul juga kena seperti itu, kiriman kayak gitu, Bi. Tapi alhamdulillah nggak sampai fatal gitu loh. Dia akhirnya bisa, Pak, aku seperti ini, kamu sholat begini. Akhirnya nggak sampai fatal. Nah, Pak, ini sebenarnya yang melakukan siapa? Nah, nggak usah dipikirin, Pul. Yang penting kamu itu ikhlas, mau niat sama si kasih udah. Ada penyakit ya berusaha disembuhin, minta sama Gusti Allah. Akhirnya kamu berusaha ke dokter, udah beli jamu, Pak, tadi obat Cina segala macam, ya wis bagus kayak gitu. Nanti yang nakal juga bakal ketahuan. Damai kan perasaannya si Saipul sama orang tua bijak seperti tadi. Tapi kalau ngelihat si Kaisi, yo tambah menderita, Bi. Jadi kesananya bukan cuma dia ngerasain ininya kayak ada yang belit, makin bengkak. Jadi gede sebelah pupu deh loh, Bi. Terus matanya itu tambah blerengen. Kalau misalnya siang itu sembuh, tapi kayak apa ya? Kayak ada kataraknya begitu, tapi bukan. Kayak ada yang nutup begitu ya. Terus rada belok gitu. Sininya ada lingkar matanya hitam seperti Bengkak, itu, bengkak. Jadi orang-orang beli juga makin bertanya-tanya. Nah, aku kan tanya, Mbak Aminah ini ya, kan akhirnya yang cerita sih Aminah, Mbak Kesi. Yang cerita sebenarnya sih itu siapa istrinya si mamanya Saipul yang cerita ke kita gitu loh. Tapi kan akhirnya nyambung ke Kasih sendiri, ketanyain kan, selama ngerasain seperti itu jenengan pernah ada benturan kegaib apa enggak, ngelihat seperti yang makhluk-makhluk apa? Iya, Mas, tapi itu nggak tak ceritain sama Mas Saipul, takutnya dia jadi pikirannya ke sana-sana, terus usahanya jadi terganggu. Aku nggak mau lah, biar nggak jadi sama Mas Saipul, aku ikhlas itu. Kayak gitu katanya, Bi. Nah, gangguannya seperti apa? Pas mungkin sebulan itu mulai kelihatan banget. Tadinya sih di mimpi, jadi aku ngelihat kaki dibulit ular gede banget tapi hitam kayak gitu loh. Jadi makin hari kayak ularnya seret kayak gitu, Bi. Makin ngecilin itu, ini uratnya kayak ditekan seperti itu. Nanti ditarik ke atas, balik lagi ke situ, kadang ke pangkal paha seperti itu, Bi. Gigit apa enggak gigit, tapi kayak belit itu. Nah, paginya aku pasti sakit banget rasanya. Kalau yang mata, nah itu ular tadi itu kalau datang biasanya dia dari dalam tanah begitu, Bi. Berarti mungkin aku jadi ada tindakan penjagaan begini, aku kudu harus pakai sendal terus mungkin ya. Pakai sendal baca bismillah itu mending. Kalau pas lagi nyeker, Bi, itu masuknya kayak gitu di mimpi itu dia itu ngelihatnya kalau lagi pas lagi nyeker tuh seret dari bawah dari tanah itu keluar, itu langsung ribet kayak gitu. Nah, yang satunya lagi pada mimpi berikutnya aku melihat makhluk yang aneh banget. Makhluknya nggak terlalu gede kayak orang, cuman bulu-bulu begitu, tangannya kok gede-gede banget begitu. Itu kalau udah azan asar itu jalan-jalan kayak gitu, tahu-tahu main kayak gini aja, picet begini, dipicet pakai tangan. Ini tadinya tangan diucek-ucek gini, tapi dia kayak bawa kantong apalah ditutupin begitu kepalanya, Bi. Jadi sebatas leher begini. Itu sakit, Mas, ngerasanya. Emang hari-hari katanya cuman gelap, lama-lama jadi sakit mata saya kayak gitu. Nggak pernah, tapi ngelihat secara langsung nggak pernah adanya di mimpi kayak gitu. Jenengan cerita sama ibu apa enggak, sama Maina? Enggak, aku nggak mau orang tua jadi khawatir kayak gitu. Tapi yang namanya tadi yang dilalai Guntur itu weruh binglian. Itu Guntur yang sering ngomong, Mbah, Mak, ndase sirahe ana sing nutupi, anak resek ya jare, Bi. Katanya emak ada yang ngeresekin kepalanya. Kalau pagi ada yang ngeresekin, tapi Guntur mau ngambil nggak boleh, itu nakal. Ngomongnya kata-kata kecil kan kayak gitu, Bi. Itu nakal, galak. Awas kon kayak gitu katanya. Awas kamu kalau mau ngambil. Terus di sininya ularnya tambah lemu, katanya tambah gede kayak gitu. Aduh, Aminah kan mulai resah. Kasih. Sorry, Bi. Kasih ada konsentrasi orang nangis, Bi. Nah, Kasih tadi ngomong gini,
kalau kayak gini terus anakku jadi mertuaku jadi nanti tambah resah, terus Aminahnya sendiri ngelihat si Casey jadi mulai down gitu, nggak percaya diri, pengennya ini dibatalkan gitu, aku wanita nggak sempurna. Akhirnya dengan berat hati itu main ke tempatnya Saipul, ke rumah tadi. Ya genah-genahan loh ini. Ke rumah tadi. Ke rumahnya Saipul. Yang di sini. Iya, bukan yang di Jakarta, bukan. Bukan. Pas itu Saipulnya jadi rumah juga, Bi. Memang udah dikonfirmasi begitu ya. Ngomong lah mereka, ada bibinya juga, Bi, di situ. Yang ngompor-ngomporin. Ngomporin dan dia bilang, "Pak Amin, Ibu juga, anakku keadaannya seperti itu. Tentu aku dengar." Ini Bu Aminah ya? Iya. Kalau misal aku sering dengar dari kata-kata orang katanya ya kayak gini ya gimana, kalau mau dilanjut ya mau, kami udah pasrah. Iya sih ya, iya Bu, itu sambil kayak gini ngomong sambil pegang yang ringis-ringis kayak gitu. Kadang-kadang buat pantas-pantas ibunya si Saipul, sing larapane sih kayak gitu Bi. Yang larapane ini Bu, ah ya biasa peta kayak gitu, itu mah biasa gitu. Nah bibinya kalau nyuduhin minuman lah meriang kayak gue royal kayak gitu Bi, macam-macam udah meriang itu nyebulin Saipul kayak pengen kayak gitu kan. Tapi Pak Amin nggak begitu, dia tetap santai. Akhirnya belum dijawab sama keluarga, yang namanya kan kepala keluarga. Cuman gini doang Pak Amin, Pul, primen Pul. Enggak Pak, namanya penyakit harus disembuhkan. Aku tetap sayang sama si Casey Pak, saya tetap aja, enggak biar sakit kayak apa, tetap saya nikahi. Itu gregetan semua ibu sama bibinya. Ih, bocah goblok ngapain disekolahin begitu loh Bi. Nah, tapi setelah mereka lain pulang diantar, dia udah punya mobil segala Bi, Saipul. Jadi ngomong malamnya sama bapaknya sama si Saipul ngomong, Pul, apa Pak, saya ngomong duluan boleh Pak? Silakan monggo. Pak, sebenarnya kalau saya taker-taker, saya perhatiin Bapak itu tahu semua loh Pak. Sampai nyantai banget begitu. Cuman kayak gitu ngudut Bi. Ya sebenarnya aku tahu, bahkan yang lakuin itu juga aku tahu. Ngudut dinyalain nggak? Hah? Dinyalain nggak? Enggak, Oh, cuma enggak, cuma kunyah begitu. Ya dinyalain pes kayak gitu kan. Ini biar nggak terlalu tegang. Iya, kan, sambil tegang. bendol begini kan, kubut bendol lah sarung. Ini ya ngerti-ngerti orang ngerti katanya, ngerti-ngerti nggak ngerti wong namanya gaib katanya begitu. Wallahu alam. Pak, tolong Pak, kenapa jenengan ngerti tapi diem aja? Dengar-dengar katanya katanya ada lagi kakaknya bapaknya. Bapak dulu belajar itu orang pesantren, masa nggak ngerti sama? Tolong lah Pak. Belum waktunya Pul katanya. Ini sembari ngelihat. Bapak itu pengen ngelihat sejauh mana kamu bener-bener sayang sama si Casey. Tapi tak lihat kamu kayaknya tulus. Sejauh ini berapa bulan tetap aja ngayomin Casey, tetap aja maunya sama Casey walaupun udah begitu. Ya wis, insya Allah nanti esok katanya nanti ditulungin begitu Bi. Besok hari kamu jangan ke Jakarta dulu loh. Iya Pak, aku nungguin. Itu datang Bi, kawannya bapaknya lah, kayak seperguruannya dulu di pesantren atau apalah kayak gitu. Cuman ngobrol-ngobrol sedikit dan nyari waktu yang nggak ada ini istri sama bibinya tadi. Ya ngomongnya dewek katanya seperti itu Bi, itu orangnya sendiri begitu. Akhirnya nanti kelihatan sebenarnya sih nggak boleh pembuktian kayak gitu terus dikasih minum, nanti yang ngelakuin siapa nggak boleh. Itu tetap aja hukumnya hukum kalau udah ada bukti, tapi ini nanti kisosnya hukumannya aku yang tanggung wis katanya seperti itu kata teman bapaknya. Tadi nanti ini dicampur di mana gitu ya, nanti kelihatan yang ngelakuin siapa. Tahu-taunya bibinya Bi yang ngeser-ngeser kayak gitu. Jadi ada apa di balik apa namanya, kenapa bibinya itu bersikeras untuk melarang dan mengguna-guna ya santet atau guna-guna entahlah itu namanya apa. Ternyata bibinya itu punya hutang sama seseorang, suami istri gitu ya. Punya hutang banyak Bi. Nah orang ini punya anak gadis. Anak gadis itu dulu seneng sama si Saipul Bi. Sebenarnya seneng tapi dilarang sama orang tuanya karena Saipul masih miskin. Sekarang Saipul udah jadi orang, berbaliklah orang tuanya pengen nginiin anaknya sama si Saipul. Neken bibinya. Kok bisa-bisanya aku udah ngomong. Dan bibinya udah sering ngomporin si Saipul supaya sama anaknya itu. Saipulnya nggak mau. Katanya aku kayaknya kurang cocok. Alah cocok-cocok apa kayak Ayu kayak gini. Tetap aja nggak mau. Akhirnya kan malah bukannya berhasil dia membujuk Saipul sama anaknya tadi,
malah Saiful ngelamar orang lain. Nah ini akhirnya kalau pusing pakai acara-acara kayak gitu. Nah itu akhirnya yang sakit jadi si tadi Si bibinya malah balik itu kayak si sembuh dan akhirnya menikah. Dan yang jadi haru birunya pernikahan itu si bibinya nggak datang karena memang sakit parah. Dan itu si habis nikahan bukannya malam pertama gampangnya karena rumahnya deket ternyata itu main ke rumahnya bibinya dan yang paling tragis katanya wis aku sing salah aku emang salah aku wong edan aku wong orang gila kenapa ngisi-ngisi aku kayak gitu kamu mempermalukan aku yang jahat sama kalian enggak wis malah turu bae katanya gawe anak kayak gitu malam pertama ngapain kesini mempermalukan di depan orang banyak itu ngomong itu enggak Bi kita mau jenguk Bibi kan harus tetap aja bibinya saya kayak gitu saya udah maafkan semuanya kok. Alah buktinya si Lara baik katanya seperti itu. Ya itu akhirnya berangsur hubungannya makin baik, bibinya sembuh. Bibinya sembuh dan itu bikin anak. Itu menikah. Akhirnya bikin anak ya. Kan udah menikah. Iya. Akhirnya Ya enggak sih anak. Kalau itu kan cuman ke rumah bibinya sebentar malamnya kan masih pagi. Iya maksudnya bikin anak kan iya, langsung. Iya itu kisahnya segitu. Iya ucul gitu ya. Oke terima kasih Bro Ayung atas ceritanya sebuah drama keluarga ya, drama percintaan juga ya, tapi ada sisi kliniknya, ada sisi horornya juga ya. Semoga Mbak Casey sama Mas Saiful ya dikasih kelanggengan, kemudahan gitu mengatasi segala masalah yang ada. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya punya Dede Guntur aja. udah punya Dede. Siapa namanya? Bledek. Siapa tahu Bledek. Bledek kali ya. Bisa jadi. Ya, oke. Makanya kayak gitu kita misalnya ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Kalau misalnya ada sesuatu yang positif ya itulah yang kita ambil. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.